Baik Bapak Ibu, ini adalah pengenalan dari Wayground. Mungkin Bapak Ibu telah atau dulunya pernah sering menggunakan Wayground ini yang namanya dulu adalah Quizizz. Sekarang berubah nama menjadi Wayground gitu. Jadi ada yang bertanya nih, kenapa sih kok bisa berubah namanya menjadi Wayground? Kenapa nggak Quizizz aja gitu? Karena kemarin yang saya dengar bahwasanya Quizizz itu penulisannya agak rumit nih. Z-nya dua, Quizizz. Jadi agak salah paham gitu. Makanya diganti nama menjadi Wayground. Jadi penulisannya itu nggak ada double-double hurufnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa itu Wayground? Wayground itu adalah platform mengajar yang membantu Bapak Ibu membuat pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dengan bantuan AI juga bisa gitu. Jadi dengan Wayground ini, guru dapat merancang kuis, pelajaran, ataupun aktivitas yang menarik sekaligus menantang hanya dalam hitungan menit untuk semua tingkat kelas atau mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk mengakses Wayground, ini Bapak Ibu bisa dengan akun yang lama. Kalau Bapak Ibu dulunya menggunakan Quizizz, itu masih tetap bisa kita gunakan. Akunnya masih tetap kita gunakan, tapi pencariannya di Google nanti cari dengan Wayground gitu Bapak Ibu ya. Langsung aja kita ke apanya ya Bapak Ibu Begitu ke harusnya datanya gini, yang udah suami istri nanti dikalikan dua, yang memang sendiri itu sendiri Mohon lagi. maaf Ibu Dia Helmi, itu mungkin boleh ternyata di-mute Ibu nggak Helmi. mau kalau nggak dipisah lagi Eh, perempuan. Ibu Helmi, mohon maaf. coba Bapak Ibu yang mungkin menggunakan menggunakan HP ataupun laptop pada saat Zoom ini bisa dibuka dengan menggunakan Chrome. Gitu klik Chrome. Kita langsung praktek saja dengan menggunakan akun Quizizz Bapak Ibu yang lama gitu. Itu masih bisa digunakan untuk membuka Wayground-nya. Di Chrome itu ketik Wayground gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah bisa Bapak Ibu? Coba reaksinya Bapak Ibu. Ini kalau sudah bisa kasih reaction oke jempol gitu. Biar kita sama-sama bisa mengaplikasikannya langsung, praktek langsung gitu. Oke, mantap Pak Gunawan. Kasih reaksinya ya, jempol ya Bapak Ibu kalau sudah masuk ke aplikasi ke aplikasi Wayground-nya. Oke, jadi kalau kita sudah masuk ke aplikasi Wayground-nya, Bapak Ibu, dia berubahnya menjadi bacaannya nggak Quizizz lagi di atas, tapi bacaannya itu menjadi Wayground gitu. Simbolnya itu warna pink dia. Di sini kan saya membawakan untuk Wayground Quizizz AI gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang pelajarannya itu materi matematika, karena saya matematika, kemudian mata pelajaran yang lain yang lebih gampang, misalnya nggak sempat untuk membuat soal lagi. Nah, jadi kita bisa gunakan AI ini, Bapak Ibu, gitu. Bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam eh, Google tadi, kemudian klik Wayground, kemudian masuklah kita ke aplikasi yang seperti tampilan di layar ini Bapak Ibu. Kemudian di sini sudah ada AI Wayground yang paling bawah ini Bapak Ibu. Ini ada AI di Wayground gitu. Jadi kita tinggal klik saja. Ayo Bapak Ibu ya, sama-sama kita klik. Nah, kemudian setelah kita klik, kita mau buat lembar kerja baru seandainya gitu ya. Atau Bapak Ibu eh
Maaf Bu, belum. Ibu nampil ke layar ya? Oh iya, sudah. Tadi ke dokumen kan, hasilkan atau buat dari awal gitu. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Ini lembar kerja atau bank soal. Dari sini nanti kita mendapatkan ininya, soalnya kita klik aja ini lembar kerja atau bank soal itu tadi. Di sini banyak bermacam-macam Maaf ya Bu, Bapak Ibu ya. maaf Bu, Ada maaf Bu. bisa unggah Lagi unggah unggah-unggah. dokumen yang Bapak Ibu punya, atau kita bisa buat dari awal ini. Nah, kalau buat dari awal berarti seperti ini dia tampilannya. Atau Bapak Ibu, ini kita kembalikan lagi, hasilkan dari AI. Inilah dia. Kalau yang saya buat ini pertanyaan dari awal ya Bapak Ibu ya. Eh, nah ya. Misalnya kita mau mencari materi kita matematika itu eh hilang dia. Maaf Bapak Ibu jaringannya agak ngelek ini Bu. Budel, maaf ini Indonesia Raya. Enggak Bu, tadi sudah apa Sudah ada ya? ngelek dia Bu. Oh gitu, oke. Berarti mungkin ini ya. Kita tunggu saja ya, teman. Oke ini ya Bapak Ibu ya. eh untuk dia mungkin saya menjelaskan dulu ya Bu, untuk Wayground itu aplikasinya apa-apa saja gitu. Jangan langsung ke AI ya Bu ya. Ya Bu Lintang. Dari Wayground ini nanti kita dapat membuat soal itu ada 5 gitu ya. Bisa melalui penilaian, video interaktif, kartu flash atau presentasi dan analisis. Ini kita bisa buat sendiri gitu. Menggunakan video interaktif, kartu flash, presentasi ataupun analisis. Jadi sebenarnya Wayground ini nggak mesti digunakan pada saat ujian saja gitu, tapi bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu dengan menggunakan penilaian ini ataupun dengan menggunakan video interaktif, menggunakan kartu flash, presentasi dan analisis. Mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh eh, super trainer atau narasumber lainnya untuk pengenalan-pengenalan membuat soal yang interaktif gitu, menggunakan penilaian video interaktif, kartu flash dan presentasi dan analisis ini. Kemudian
Bapak Fuad bisa di mute. Pak Puat tolong di unmute dulu suaranya Pak Puat. Ya oke, Mang. Selamat datang Pak Puat. Ini mahasiswa saya Bu dari Luwu. Oke, Iya. selamat Buat datang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau untuk membuat soal, kita misalnya lagi nggak sempat, sibuk, nggak ada waktu untuk membuat soal, kita bisa membuat soal itu melalui Wegron AI ini. Ketik AI di Wegron, kemudian kita jelajahi perangkat AI-nya. Di sini ada perencanaan, di sini juga bisa untuk bikin perencanaan, kemudian soal dan penilaian. Karena kita mau buat soal, jadi klik soal dan penilaian ini. Kok lain ini coba. Bu, Bu Lintang, Kenapa? halo Bu. Iya, kenapa? Ininya tampilan saya itu ke jelajahi perangkat, perangkat AI kan Bu? Iya, lagi perangkat AI. Heeh, betul, Bu. Baru langsung ke soal dan ini, Ya, di soal sini. dan penilaian. Iya, ini masih di jelajahi perangkat AI, belum diklik sama Ibu. Oh, belum diklik ya, Bu? Ya, Padahal sudah saya klik gitu. mungkin Masih di sini jaringannya berarti. ya. Nah, Berarti nah tuh saya harus, coba pelan-pelan lagi, Bu. iya bentar Bu ya. Dia rupanya dia harus di screen ulang karena dia tab baru gitu. Oh gitu, iya ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Tadi kalau kita untuk jelajahi perangkat AI, kemudian di sini ada perencanaan, soal dan penilaian, komunikasi dan diferensiasi. Kalau kita mau bikin soal, klik di sini soal dan penilaian ini. Loading. Loadingnya agak lama ya, Bu. Nggak bergerak dia. Iya. Iya. Bu, coba saya ulang apa ya, Bu? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, soalnya mungkin jaringan atau apa dia nggak mau bergerak gitu di klik apa ini. Iya, tidak apa-apa, Bu. Kami tunggu, Bu. Kalau diklik soal dan penilaian ini dia tidak bergerak. Kenapa? Mungkin karena jaringan juga. Saya Oke, sudah mulai berubah layarnya, Bu. Ya, Ya, saya ulang dari awal ya, Bu. Dia dari sini, dari AI di background, kemudian klik ke bawah, jelajahi perangkat AI. Selanjutnya, soal dan penilaian. Memang nggak mau bergerak ya. ya diklik saja, Bu. Iya, udah diklik itu, Bu. Cuman dia agak gimana gini.
Ini kan Bu, ini udah sudah ini. Nah, ini Bu, udah nyampe di sini kan, kita bikin aja topiknya tentang apa gitu. Materinya apa? Ini misalnya materi kelas 7 gitu kan. Materi kelas 7 matematika, kemudian ini bikin bahasa Indonesia, jumlah soal 10. Buatkan soal dengan materi himpunan. Ini seumpama ya, Bu. Kemudian coba kita hasilkan di sini. Nah, di sini sudah ada nanti ditentukan subtopiknya. Bapak Ibu mau tentang himpunan itu kan banyak dia subtopik-subtopiknya. Ada tentang anggota himpunan, kemudian ada irisan, gabungan, komplemen. Saya pilih mengidentifikasikan himpunan. Diklik, kemudian lanjutkan. Nah, dia lagi merespon. Inilah dia soal-soal yang dihasilkan dari background-nya. Tadi saya minta soal, pokoknya dia apa yang kita minta, itulah dia yang keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Saya minta tadi 10 soal, maka yang keluar itu adalah 10 soal gitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sudah ada yang mencoba? Boleh komentar Apakah Bapak Bapak Ibu? coba reaksinya Bapak Ibu kalau misalnya sudah mencoba silakan klik jempolnya kalau sudah ada yang mencoba gitu. Bagaimana Bapak Ibu sudah ada yang mencoba untuk background AI-nya Ibu Halo. Wiwi sepertinya sudah ya. Sudah klik. Ada atau lagi siapa? Boleh komen atau boleh atau mic? komen? Oh, sudah, ya, mantap. Ya, oke, mantap. Berarti kalau dia eh, sudah dicoba, berarti bisa kita lanjutkan lagi untuk soal-soal berikutnya. Bapak Ibu terserah mau Bapak Ibu itu soalnya tentang apa gitu. Nggak mesti tentang matematika aja, di sini juga ada pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, juga ada IPA, IPS gitu, sesuai dengan materi Bapak Ibu. Yang penting dia perintahnya di sini jelas gitu. Bapak Ibu itu mau minta materi tentang apa gitu. Izin Bu, boleh bertanya? Bagaimana Bu Kartika? Ada yang mau bertanya? Apakah boleh sekarang atau gimana? Oh, sesi pertanyaan aja atau terserah Bu Lintang Eh, gimana? sepertinya mumpung lagi ini ya Bu. Jadi mungkin nggak apa-apa kita satu pertanyaan ya Pak Gunanto ya. Mungkin karena berkaitan dengan ini materi ini. Silakan Pak Ya, Gunanto. masih berkaitan. Saya mohon maaf ini tadi ke masjid dulu karena udah komat. Ya, Kemudian saya ketinggalan nih tentang practice start question ya. Ini memulainya dari mana gitu aja. Makasih. baik Pak. Silakan Bu Kartika. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Untuk memulainya kita tadi untuk background AI itu Bapak silakan nanti buka akun
Atau sebelumnya Bapak punya akun Quizzes nggak dulunya, Pak? Ini kemarin saya sudah ikut yang pertama, tapi belum memanfaatkan AI. Ini saya sudah masuk, Bu, di Wayground Basic Yap, ya. di aplikasinya ya, Pak ya. Kalau Sudah. Bapak masuk di aplikasinya, Hmm, bentar ya, Pak, saya izin share screen lagi. ya, Nah, apa Bapak sudah ya, tampilannya sudah seperti ini sudah, atau ya, belum? sudah, Di paling kiri itu ada AI di background, Pak. oke, Terlihat, Bapak? ya terlihat. Nah, di situ diklik aja. Hmm, Sudah terlihat, Pak. sudah, Kemudian ada yang paling bawah, Pak. Yang paling hmm, bawah itu ada dia jelajahi perangkat AI. ya, explore, Kemudian diklik, ya, ya, Pak. oke. Di- diklik. Hmm, Balik-balik. jalan. Oh iya, ketemu. Terima kasih. Iya Pak, itu belum selesai Pak. Tunggu Pak ya. Iya, Bentuknya jadi seperti ini Pak. iya, Ah, kemudian Bapak klik latihan soal STAR ini. Dari sini juga bisa Pak. Diklik aja iya, itu. Nah, di sini Bapak bisa minta sesuai dengan Bapak materi apa, pelajaran apa gitu. iya. Kebetulan tadi sampai Gitu. situ saya sudah menyimak, jadi tadi hanya bingung memulainya dari mana. Terima kasih, Oke. sangat terbantu. Ya, Iya, sama-sama Bapak. coba eksplorasi ya. Baik Bu Lintang, saya rasa untuk background AI itu sampai di situ bisa juga sebenarnya di sini Bu pilihan berganda soal pilihan berganda ini juga bisa juga gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa milih soal-soalnya itu apakah latihan STAR, soal STAR atau pilihan berganda atau lembar kerja latihan atau membaca pertanyaan bagian soal kata matematika itu diklik aja Bapak Ibu. Itu bisa menghasilkan dengan menggunakan AI. Di situ Bapak tinggal klik topik atau ketik topiknya yang soal yang Bapak Ibu inginkan begitu. Ya menurut saya itu aja Bu Lintang. Baik, terima kasih Bu Kartika. Mungkin nanti dieksplorasi saja teman-teman ya, karena pilihannya banyak ya. Dari mulai lembar kerja atau worksheet soal pilihan ganda, nanti teman-teman boleh langsung praktek dan mungkin nanti ibaratnya eh, mau modifikasi atau apapun tinggal dilakukan. Begitu ya Bu Kartika ya? Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Kartika atas pemaparannya. Setelah ini kita akan buka forum tanya jawab sekitar 15 menit ya. Baru setelah itu kita akan ke materi kedua. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau boleh raise hand. Lebih enak kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan, jadi eh, silakan mungkin ada kendala atau mungkin mau menambahkan informasi atau ingin sharing silakan. Gimana teman-teman, sudah ada yang mau ditanyakan? Oke, langkah selanjutnya bisa diekspor ya Bu. Bagaimana Bu Kartika? Jadi setelah kita mengerjakan, mungkin Bu Kartika boleh memberikan contoh ya. Setelah membuat, langkah selanjutnya bagaimana? Iya, Oh, iya sebelumnya Bu. maaf Bu, Bisa ada yang diekspor Bu. bertanya cara masuk di Wagon AI. Mungkin terlambat nih maksudnya. Coba boleh agar lebih jelas lagi Bu Kartika diulang sedikit dari Ibu Herlina, SD Negeri 335 Weli, menanyakan bagaimana cara masuk Wagon AI. Mungkin tadi terlambat hadir. Boleh di review sedikit ya Bu, diulang sedikit. Iya, baik Bu. Terima kasih untuk Ibu. Ya, untuk mengakses background di AI itu pertama Ibu harus punya akun dulu Bu.
gitu ya kan Bu. Dari akun Quizzes dulu, ini sekarang berubah menjadi Wayground gitu. Apakah Ibu sudah punya akunnya Ibu? Ibu Herlina, Iya, boleh bel- dijawab di kolom komen. Ibu sudah punya akun Quizzes yang dulu Bu? belum. Oh, Oh, belum. Kalau belum bisa Bu dibuat akunnya itu menggunakan ID belajar gitu. Kita harus Iya, punya dulu akun Quizzes yang dulu kan namanya Quizzes Ibu. Dulu Ibu iya, Quizzes belum pernah sempat mengakses. belum, belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau gitu Bu Lintang apa harus dari awal dulu ini Bu untuk mengakses membuat Quizzes-nya? Mungkin kalau untuk dari awal akan kita berikan di grup saja kan ada grup. Ini kan teman-teman rata-rata sudah bisa bisnisnya atau backgroundnya sudah terbuka ya. Nanti buat Bu Herlina kami akan berikan caranya ya di grup. Kita mungkin akan lanjut saja ya. Karena kan harus awal lagi kita agak mundur gitu. Kita sekarang mungkin sesuai dengan topik yang Bu Kartika berikan saja gitu ya. Iya Bu, tadi ada pertanyaan di kolom komentar kan Bu, kalau misalnya sudah kita buat langkah selanjutnya itu apa? Apakah bisa diekspor ataupun diapakan gitu? Bisa Bu, langsung aja diekspor ya Bu. Ya. Bisa diekspor sebagai PDF bisa, dokumen bisa, terus diekspor melalui Wayground-nya juga bisa Bu, gitu. Melalui PDF juga bisa. Kalau misalnya nanti kita nggak pakai gawai atau nggak pakai laptop kurang jaringan internet di sekolah, kita bisa ekspor melalui PDF ataupun dokumen gitu, Ibu Ibu Wiwi. Kemudian diekspor melalui Wayground-nya juga bisa gitu. Atau perlu kita coba juga Bu mengekspornya. Jadi nanti bisa di Baik. Mungkin Bu Kartika akan berikan contoh. Nanti setelah ini sesinya ke Pak Hamka baru kita tanya jawab biar full ya Bu. Jadi setelah ini Bu Kartika akan memberikan cara untuk langkah selanjutnya setelah membuat soal. Begitu ya Bu? ya Ya, silakan, Bu. jadi kita kan tadi sudah membuat membuat soalnya itu dengan materi himpunan tadi. Ini saya ulangi lagi, saya mintanya 5 soal, kemudian materinya adalah materi himpunan. Kemudian kita hasilkan di sini. Untuk yang awal-awal mengidentifikasi himpunan saja. Lanjut, dia akan menunggu respon kita. Nah, keluar dia apa yang kita mau, dia apa yang kita ketikkan di apa tadi di dalam kotak tadi itu, maka akan muncul kuis-kuis pilihan berganda sesuai dengan pilihan kita tadi kan ada banyak pilihannya. Kemudian diekspor ya bisa diekspor. Diekspor melalui PDF juga bisa, melalui dokumen juga bisa, kemudian diekspor melalui ke Wayground gitu. Itu juga bisa, Bu. Jadinya ini untuk bisa untuk dijadikan soal asesmen gitu. Em, boleh dipraktikkan Bu ketika ekspor ke Wayground itu kemudian tampilnya kemana gitu? Tampilnya di mana gitu? Ini Pak, kalau kita ke PDF udah Hmm. pasti dia di downloadan gitu ya, Pak. Ya. Ini kita klik aja PDF. Saya coba 2 kali ekspor ke Wayground tidak muncul di mana? Dia Wayground munculnya di gitu. pembuatan soal itu, Pak. Oh gitu. Iya, jadinya dia muncul di pembuatan soal. Di Create by Me ini ya.
Tapi di sini belum ada. Tunggu Pak, bentar ya Pak ya. Oke. Previsualisasi. Masih loading. Ininya berubah menjadi 2. Dia jadinya munculnya seperti ini, Pak. Belum kelihatan ini. Eh, ini seperti ini dia. Jadi di apa dia di soal yang telah kita buat. Jadi kalau kita sudah buat soal, kita ekspor ke Wayground, jadinya bentuknya seperti ini. Ini nanti tersimpannya di mana? Tersimpannya di perpustakaan. Oh, di perpustakaan ya. Kalau Iya, Bu. masuk Iya, Pak. perpustakaan Atau berarti kalau nggak di perpustakaan di draft, Pak. di draft ya. Iya, setelah kita buat ini, gitu. Bentar, di draft. Di draft Perpus- atau di perpustakaan gitu, Pak. Report nggak ada. Kelas nggak ada. Akomodir. Disimpan dulu ya, Pak. Kalau tidak disimpan, dia tidak akan mungkin menyimpan gitu. Bapak Bentar. tadi tampilannya udah bentuknya jadi seperti soal seperti ini, Pak. Em, Tidak ada tempat menyimpan, adanya export to Wayground. Oh, ah, ya, jadinya modelnya jadi seperti ini yang di layar ini. Ya, sebentar. Ini udah yang ketiga kali saya mencoba mengekspornya. Masih muter-muter. Ya, jaringan itu, Pak. Mungkin ya. Nah, masuk ke belum masuk juga. Di library atau di perpustakaan belum muncul juga. Oh, ada di draft ya. Iya, di draft ada. Kalau dia belum di Oh, apa di iya benar draft. 4 kali masuk draft semua. Oke, Iya, Pak. dari yang pertama rupanya. Oke, ya makasih. Iya, sama-sama, Ya, Pak. ya. Dihapus berarti kebanyakan. Sangat Ah, simpel ya. simpel kan Pak, mantap soal sudah tersedia, kita tinggal ketik aja kunci kata kuncinya gitu. Mm-mm. Kalau untuk membuat materi pelajaran juga bisa ya. Materi pelajaran bisa Pak di slide Tadi presentasi keluar itu soal. nanti ada ada di slide presentasi bisa bikin materi pelajaran gitu Pak, sekalian bikin soalnya juga gitu. Coba praktikkan tadi di Wayground AI, kemudian Explore AI. Mana nih? Yes, multiple practice worksheet. Kayaknya reading passage ini ya, atau apa ya? Untuk buat materi gimana Mbak contohnya? Oh, buat materi itu ada dari Bu Lintang ya untuk slide presentasi ya Oh, Bu ya. iya besok ya Pak. Ini Oh, jadi per besok. minggu ya. Iya, jangan lupa besok bergabung lagi ya Ya, Pak. 2 hari kita ya teman-teman. Oke Bu, saya rasa cukup Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Kartika. Jadi nanti memang lebih enaknya diekspor sendiri ya, teman-teman biar merasakan, Mm-mm. agar memahami gitu ya, eh, bagaimana prosesnya pembuatan, kemudian penyimpanan seperti apa. Baik, terima kasih sekali Bu Kartika atas ilmu yang diberikan. Eh,
Kita akan lanjut ke materi kedua Bapak Ibu. Setelah itu baru kita akan buka forum tanya jawab agar sekalian. Makasih Bu Kartika, sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya materi kedua berasal atau akan diberikan oleh Pak Hamka. Kepada Bapak Hamka kami persilakan. Baik, matur nuwun Bu Lintang. Baik, Bapak Ibu, guru-guru hebat sementara yang sempat bergabung. Maaf Pak Hamka, bisa dibuka kameranya Pak atau memang ada kendala jaringan ya? Udah terbuka, Bu. Saya pakai dua ini. Oh, ada dua. Oh iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Bu Lintan, terima kasih. Dan rekan-rekan Ibu Delismar dan Ibu Kartika. Untuk kali ini saya tidak terlalu banyak. Bahkan sebagian besar sudah dijelaskan tadi sama Ibu Kartika. Terkait penggunaan fitur-fitur Wayground itu, saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan penggunaan ice breaking yang bisa kita gunakan dalam Wayground. Kita coba share materinya. Bismillah. Bapak sudah kelihatan ya? Sudah ada di layar. Sudah, Pak, sudah. Tentang penerapan ice breaking dalam pembelajaran IPA yang menyenangkan dan bermakna. Ya. Apa yang melatar belakangi adanya ice breaking ini, dan sempat juga kami pertanyakan dulu waktu kami pelatihan, bahwa Wayground ini sebenarnya memang dirancang khusus untuk membuat sesuatu dalam proses belajar mengajar itu menjadi menyenangkan, bukan cuma saat PBM, bukan cuma saat PBM, tapi saat anak-anak juga mengikuti ujian, itu bisa memberikan kesenangan tersendiri bagi siswa ya. Nah, selanjutkan, apa yang melatar belakangi sehingga kita perlu melakukan ice breaking. Ini saya berbicara tentang IPA. Mengapa pembelajaran IPA itu perlu menyenangkan? Saya kira bukan cuma IPA ya. Semua materi itu, semua mata pelajaran itu haruslah menyenangkan bagi siswa kita. Ya. Nah, khusus untuk mata pelajaran IPA, ya, segala sesuatu yang berbau sains itu terkadang siswa cepat bosan. Ya, belum apa-apa siswa kita sudah katakan, wah, berarti itu Pak belajar IPA. Ya. Nah, di sini perlunya ice breaking. Ice breaking itu memulihkan fokus, membangun energi, dan memantik rasa ingin tahu. Sejalan dengan pembelajaran mendalam sekarang yang ada bermakna, menyenangkan, dan membangun kesadaran. Kemudian tujuannya itu bagaimana kita memahami peran ice breaking dalam pembelajaran IPA, menerapkan ice breaking yang relevan dan bermakna, kemudian menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar. Mengapa ice breaking penting di mata pelajaran IPA? Ya, pertama, mengurangi kejenuhan. Ya. Ada rasa jenuh kepada diri siswa, apalagi kalau berhadapan dengan eksakta. Ibu Kartika mungkin juga pengalamannya pasti banyak ya. Apalagi kalau Anda sudah berhadapan dengan angka-angka. Dengan matematika Ibu Kartika ya. Iya, Ya. Pak. Kalau saya kebetulan ngajar kimia, udah. Yang pertama saya lakukan, saya seperti harus jadi seorang komedian. Apalagi kalau jamnya di jam terakhir atau di siang hari. Luar biasa. Kita menjadi seorang komedian, bagaimana memantik siswa itu.
Kemudian ice breaking ini kita ingin mengaktifkan fokusnya itu siswa supaya dia terfokus kembali. Bagaimana materi itu bisa memantik siswa. Dan sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan ice breaking. Lalu selama ini kita sudah sering lakukan ice breaking itu sebenarnya bagaimana? Ice breaking itu bukan berarti beda ya dengan dinamika kelompok. Oh, dinamika kelompok mungkin ya sampai selesai materi 2 jam atau 1 jam lah. Semuanya permainan. Tapi kalau ice breaking ini dia sifatnya ringan dan singkat. Karena tujuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana menghangatkan itu suasana kelas. Ya. Manfaatnya ada 3. Pertama, menghidupkan kelas, mengurangi kejenuhan, dan menumbuhkan interaksi positif. Prinsip ice breaking ada 4. Ya, ice breaking itu harus relevan. Ya. Jangan sampai kita memberikan ice breaking yang justru di luar dari konteks materi yang kita berikan. Ya. Sebaiknya ice breaking itu relevan dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian ringkas. Ya, paling lama 3-7 menit. Jangan terlalu lama. Karena takutnya jangan sampai siswa kita justru menikmati ice breaking-nya lupa dengan tujuan utama kita. Tujuan utama yang kita ingin sampaikan. Kemudian interaktif. Harus melibatkan semua siswa. Karena ketika ada 1-2 siswa yang tidak terlibat, jelas itu akan bisa menimbulkan efek kecemburuan. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir, mendorong analisis, prediksi, atau kreativitas. Contoh misalnya kalau mendorong analisis, ketika kita misalnya ingin memantik siswa kita, cukup berikan pertanyaan sederhana. Contoh misalnya yang pernah saya lakukan, misalnya kita katakan gini, atau langsung bisa nanti di background sudah tadi jelaskan sama Bu Kartika. Misalnya kita katakan gini, ayo Bapak Ibu, saya memberikan sebuah pertanyaan. Ada seorang anak, ini contoh sedikitnya, ada seorang anak, setiap hari dia berbohong. Hanya 3 hari dalam 1 pekan dia tidak berbohong, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, suatu hari, si anak ini mengatakan, besok saya akan berkata jujur. Nah, Bapak Ibu, kira-kira hari apa dia ucapkan itu? Ya, ini contoh yang saya berikan. Jadi setiap hari anak ini berbohong. Tapi ada 3 hari anak ini tidak berbohong, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, kira-kira kalau kita analisis, ketika dia mengucapkan, besok saya akan jujur, hari apa dia ucapkan kira-kira Bapak Ibu? Ayo. Kita interaksi dulu nih. Ini contoh breaking ini. Setiap hari, jadi hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat dia jujur. Nah, suatu hari dia katakan, besok saya akan jujur. Kira-kira hari apa yang dia ucapkan itu kalimat? Ini contoh breaking analisis ini. Senin, Rabu, Jumat, dia jujur. Di luar itu dia berbohong. Nah, ketika dia ucapkan, esok saya akan jujur. Gimana Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Selasa, Kamis, Sabtu. Satu hari aja, Pak. Selasa, Pak. Satu hari ya, Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa dia berbohong. Tapi hari Rabu dia jujur. Jadi kalau dia ucapkan hari Selasa, kurang tepat, Pak. Hari Rabu dia jujur. Tapi hari Selasa dia berbohong. Kira-kira di hari apa dia ucapkan itu? Senin, Rabu, Jumat dia jujur. Tapi selain itu dia tidak jujur. Dia berbohong di situ. Hari Minggu. Kalau hari Ahad diucapkan, hari Senin kan dia jujur. Kurang tepat. Minggu, Pak, bagaimana ada yang menjawab Minggu nih? Bukan, Bu. Karena hari Senin dia jujur. Oh, Senin dia jujur. Susah ya. Kita analisis ini, ice breaking analisis. Gimana Bapak Ibu? Saya jawab ya?
Menyerah sepertinya, Jawab, Pak. jawabannya ada di hari Sabtu. Karena hari Sabtu dia berbohong, hari Ahad juga dia berbohong. Berarti dia ucapkan di hari Sabtu. Nah, dia katakan, besok saya jujur. Nah, hari Sabtu kan dia berbohong. Hari Ahad juga dia berbohong. Berarti dia ucapkan di hari Sabtu. Nah, itu contoh ice breaking analisis yang bisa kita terapkan di background. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk memantik siswa. Kita juga bisa tahu, oh ternyata ini anak cepat sekali analisanya. Lalu apa hubungan ice breaking dengan sains? Ice breaking ini dapat memuat unsur IPA. Seperti contoh ice breaking yang tadi saya sampaikan itu, tidak bisa anak kita jawab kalau dia tidak menganalisis. Kemudian mengajak siswa berpikir kritis sambil bermain. Kemudian konsep sains terasa dekat dan menyenangkan. Karena kedekatan kita dengan siswa atau murid bisa juga dilakukan melalui ice breaking. Ya. Nah, gimana cara merancangnya? Seperti saya katakan tadi, ya cukup singkat saja, 3-5 menit atau 3-7 menit, jangan terlalu lama. Lalu kemudian sesuaikan dengan topik pembelajaran. Topik apa yang kita ajarkan. Contoh misalnya kalau di SD, enggak di IPA SD kebetulan, ya ada mungkin mahasiswa saya di sini yang ikut. Contoh misalnya gini, ini masih apa di kelas 3 atau di kelas rendah, misalnya kita katakan gini, ayo anak-anak, kira-kira hewan apa ini? Bapak coba perhatikan, misalnya meraung-raung. Nah, ada anak yang sudah jawab, itu sepertinya singa Pak, itu sebenarnya macan Bu. Jadi kita memantik anak-anak untuk, karena misalnya kebetulan kita mengajarkan adalah klasifikasi makhluk apa, ciri-ciri makhluk hidup, ya kita berikan ice breaking yang berkenaan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh kayak seperti yang contoh saya berikan, atau kita praktekkan di depan kelas. Kalau yang seperti ini anak gimana, apa itu yang biasa? Oh, itu monyet Pak. Oh, itu kucing Pak, itu kuda. Nah, dengan ice breaking yang sederhana seperti ini bisa memantik siswa kita untuk fokus belajar. Nah, kemudian ini sudah dengan untuk pembelajaran. Kemudian gunakan alat sederhana dan aman. Nah, itu bisa semuanya bisa kita lakukan melalui background. Dengan melalui flashcard, kemudian kita jadikan mode kertas, berikan kepada siswa kita. Seperti di sekolah saya paling sering menggunakan mode kertas. Karena sudah ada aturan di sekolah, tidak boleh anak bawa HP ke sekolah. Ya, akhirnya background-nya saya pakai mode kertas. Ya, sudah tidak bisa lagi. Kami ini. Ya, jadi background ini memberikan solusi. Tidak bisa pakai HP, tidak bisa bawa apa misalnya alat komunikasi, kita pakai mode kertas. Nanti akan dijelaskan sama rekan kami yang hebat, Ibu Delismar dan Ibu Lintang besok malam itu. Ya. Berikut tipsnya, saya persingkat saja. Ya. Kapan kita ice breaking? Ya, boleh pertama masuk kelas, atau paling bagus pada saat sudah mulai turun fokusnya itu anak-anak. Kita sudah mulai jenuh, ayo kita ice breaking. Ya. Kemudian ada suara harus antusias, jangan gurunya, anak-anak, ayo kita ice breaking. Gurunya saja sudah loyo, gimana muridnya mau semangat. Nah, harus dengan nada antusias. Terus variasikan jenis permainannya dan dipastikan aman, jangan sampai berbahaya bagi anak-anak. Nah, ini contoh jadwal penggunaan. Kalau awal, misalnya kita awal beri speaking, kita tebak kata untuk membangun semangat. Contoh misalnya kalau di apa ya? Di biologi misalnya, kita ibarat biologi. Anak-anak, ini ada benda paling kecil ini. Gimana ya pakai alat apa ya kita melihat ini bendanya, strukturnya bagaimana? Kita pakai alat apa? Ya, tentu mungkin anak-anak yang sudah tahu langsung dia jawab itu mikroskop, pakai mikroskop misalnya. Ya. Terus eksperimen ini yang menarik perhatian. Ya, misalnya kalau di kimia itu biasa kita campur air dengan alkohol, dicelupkan kemudian dibakar. Ternyata terbakar tapi kos tangannya tidak ikut terbakar. Itu kan bagian dari alkohol, apa namanya, tentang sifat-sifat larutan. Kemudian kalau di akhir kita memberikan es breaking ya pakai dengan
kuis cepat. Ya, misalnya tebak kata, tebak gambar. Nah, itu kalau tebak kata, tebak gambar paling enak lewat background dengan menggunakan misalnya flashcard atau penilaian. Ini ada jenis ice breaking untuk IPA. Kalau gerak lagu itu menghafal konsep bergerak, kemudian tebak gambar, eksperimen mini. Nah, saya kira nih sudah, nanti saya kirim materinya. Terus ada reaksi berantai. Soalnya saya kirim materinya di grup. Bunda kira takutnya akunya nggak seimbang. Nah, ini satu contoh untuk ini IPA kimia. Misalnya di IPA SMP nih. Aku unsur misterius. Apa tujuannya? Mengajak peserta menebak unsur kimia dari petunjuk ciri-ciri yang disampaikan. Nah, ini masuk di materi pengenalan unsur. Konteksnya apa? Ini bisa diajarkan di materi tentang unsur, tabel periodik atau ikatan kimia. Kemudian format berikutnya itu tebak unsur. Apa yang kita klik di background seperti yang disampaikan tadi Bu Kartika, nah ini yang kita klik. Misalnya, aku sering dijadikan perhiasan. Aku tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Aku juga sangat mahal, tapi aku bukan orang yang suka pamer. Aku adalah bla bla bla. Nah, ini kita bisa masukkan di flashcard. Nah, pilih jawaban. Bisa di flashcard, bisa juga dengan di penilaian interaktif. Atau presentasi interaktif, atau lewat penilaian. Tentu jawabannya adalah emas. Nah, ada juga feedback. Ya, ketika mereka sudah klik, misalnya jawaban mereka benar, ada feedback yang muncul. Bisa ditambahkan feedback. Bahwa emas adalah logam mulia yang tidak mudah bereaksi dengan zat lain, karena sifatnya tidak reaktif. Nah, feedback ini, misalnya, saya lihat materinya ada di Ibu Delismart dengan Ibu Lintan nanti yang akan jelaskan ini, bagaimana cara memberikan feedback. Ya. Nah, cara memasukkannya sama tadi, ini saya ulang-ulang saja, sama tadi yang disampaikan oleh Ibu Kartika. Kita masuk ke akun background, lalu navigasikan, kita kalau dia berbahasa Inggris berarti create. Wah, kayaknya hilang hilangnya. Ibu Nurhayati bisa ya di ini. Stop dulu berbagi layar, Bu. Hilang saya. Nggak kelihatan saya punya materi ini. Nggak kelihatan. Materinya hilang. Ibu Nurhayati bisa tolong stop. Nah, nanti misalnya mungkin besok sebelum kegiatan saya coba atur kembali ini supaya enggak semua bisa berbagi layar. Oke, saya muncul kembali. Ya, oke, alhamdulillah bisa muncul kembali. Nah, cara memasukkannya tadi sudah. Mirip dengannya tadi Ibu siapa? Ibu Kartika. Nah, oke, saya coba di sini, saya coba berbagi layar kembali. Saya kasih contoh sederhananya. Ya, jadi langsung aja kita di sini klik background-nya. Ya, muncul background. Nah, silakan klik ini. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan lancar. Apa namanya, lancar jaringannya. Nah, untuk yang pemula, kita klik saja di sini, buat atau create, ya. Nah, ini ada, kita klik di situ. Nah, tinggal kita pilih mau yang bagaimana. Misalnya, ini. Nah, misalnya kita pilih yang buat dari awal ya. Yang ini biasa yang pemula, kita buat dari awal.
Terus kita mau yang bagaimana? Misalnya isi yang singkat, jadi sini saya pilih isi yang singkat. Nah, isi yang singkat. Nah, misalnya kita, sini sudah muncul pertanyaan, apa yang kita mau pilih di breakingnya? Ya, ini tadi aku sering dijadikan perhiasan. Nah, di sini kita klik jawabannya. Jawabannya adalah emas. Ini sudah tersedia 4 kotak di sini. Ya. Lalu kemudian di bagian atas Bapak Ibu ada waktu apa kita bisa memberi poin atau tidak, ada waktunya juga. Nah, sekarang kita siapkan supaya bisa tersimpan. Nah, setelah save question kita tunggu prosesnya. Nah, akhirnya muncul. Sudah muncul, sudah jadi satu. Mau diedit boleh, edit soal misalnya. Kalau mau pakai AI boleh. Nah, untuk melihat tampilannya ketika kita lempar ke siswa, kita klik review. Nah, di sini sudah muncul. Berarti begini nanti yang muncul siswa, Bapak Ibu. Supaya tersimpan, kita masukkan dulu nama topiknya apa. Misalnya, mana tadi? Sebelum dulu kita kasih nama topik. Misalnya ice breaking aja. Misalnya ice breaking kimia. Enter. Oke, ini. Oh, salah. Ya. Ini sudah tadi jadi review. Bisa juga masuk di pengaturan. Nah, di sini isolan kembali. Jadi setelah kita bikin, setelah kita review, sudah bagus, sudah ada kotaknya 4. Nah, kita pengaturan dulu. Kasih judul. Apa judulnya? Misalnya, ice breaking kimia. Mata pelajaran apa? Kimia kah atau lab skill? Banyak pilihan di sini. Ya, saya misalnya pilih kimia. Kemudian kelas berapa? Nah, biasanya kalau kimia itu di kelas, kalau unsur itu boleh juga di kelas 8 sudah ada Bapak Ibu. Kelas 9 SMP ada, kelas 10 juga ada. Nah, bahasanya pakai apa? Kita misalnya pakai bahasa Indonesia. Mau publik atau tidak? Publik, privat atau privat to school? Nah, kita ambil publik. Boleh tambah gambar di sini Bapak Ibu. Gambar apa kita mau? Misalnya nih, apa kamu unggah dari perangkat atau cari linknya? Saya unggah dari perangkat. Sebar saja foto saya ambil. Oh, ya. Ya, ini misalnya analisis. Saya ambil gambarnya, terus open, simpan. Kita tunggu dia berproses. Ya, setelah itu, berarti ini muncul nanti di akunnya Bapak Ibu. Saya simpan. Terus, saya simpan di sini. Kita tunggu dia berproses. Mulai cepat. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai satu ice breaking yang kita buat. Ice breaking kimia. Ya. Mau disebarkan ya, boleh salin link atau berbagi dengan guru atau berbagi dengan tim. Ya bisa, kalau mau salin link, kita salin linknya baru masukkan di grup WA-nya siswa. Atau mau dimainkan sekarang, bisa tugaskan juga sebagai pekerjaan rumah. Untuk melihat ini, kita bisa, ya nih, sudah di perpustakaan. Nah, ini di perpustakaan. Ya. Saya kira gitu ya, Bapak Ibu ya. Dari saya, baik, saya lanjutkan ke bagian kesimpulan dulu.
Bapak Ibu. Oke, saya share materi yang tadi. Ya, jadi pada dasarnya ice breaking bukan sekadar hiburan, tetapi pintu masuk ke pembelajaran bermakna. IPA bisa lebih hidup jika siswa merasa terlibat dan berenergi. Nah, belajar itu menyenangkan jika hati dan pikiran ikut terlibat. Nah, untuk mengikutkan hati dan pikiran kita dengan siswa kita, maka salah satunya adalah ice breaking. Boleh cara lain, dan ice breaking merupakan salah satu yang bisa kita lakukan. Ice breaking bisa membuat pelajaran IPA lebih hidup, dapat membuat siswa lebih fokus dan senang belajar. Kata kuncinya adalah kreativitas guru adalah kunci keberhasilan. Jadi kembali kepada kreativitas. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Kurus semangat. Kalau kami dari Bugis Makassar, kurus semangat. Kalau dari Jawa, matur nuwun, atur nuhun, nuhun. Kalau ada teman dari Nusa Tenggara Barat, matur tampiasi. Teman-teman dari Sumatera, dari Jambi, tabik pung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya teman-teman. Jadi ternyata fitur ice breaking itu banyak pilihan ya, dan banyak pilihan juga untuk menampilkannya. Justru dengan ice breaking itu kalau saya simpulkan akan membuat siswa tetap engage ya dengan pembelajaran gitu. Baik teman-teman, langsung saja kita buka forum tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan mengambil pertanyaan yang tadi sudah diberikan sebelumnya ya. Yaitu pertama tentang bagaimana cara masuk ke Wayground. Ya, kalau tentang perbedaan Wayground dengan kuisis sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Kartika di chat grup. Jadi tadi pertanyaan yang akan dijawab di saat ini adalah bagaimana cara masuk ke Wayground. Secara singkat mungkin boleh Pak Hamka atau Bu Kartika, silakan. Gimana paham kah? Baik, saya coba. Ini mungkin Saya coba. masuk dari background dari yang awal gitu ya Bu, dari Ya, dia belum memiliki akun kuisis yang dulu gitu. ya betul. Kalau sudah punya kan otomatis jadi Wayground ya Bu Kartika ya. Ya, kalau kita sudah punya akun kuisis yang dulu, kita masuk yang sekarang, dia tetap akunnya sama, cuman bedanya aja namanya aja gitu. Sekarang berubah menjadi background gitu. Gimana Pak Hamka? Mulai dari awal lagi Pak. Ya, Boleh, saya buka sekarang. Nah, silakan Pak. tunggu saya lihat dulu. Saya buka dulu di sini. Nah, sebentar saya share dulu. Inilah. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan di layar. Oke, sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu. Sampai di sini sudah bisa kan? Kita buka-buka. Bentar. Sudah kelihatan kan? Sudah, Pak, Pak. sudah Pak, sudah. Lihat aja background-nya, Bu. Paling nggak bagus kalau Bapak Ibu pakai akun Edi. Akun belajar Edi. Seperti ini. Ini sebagian ini Edi. Akun belajar Edi. Nah. Kemudian background. Kita klik background. Hati-hati Bapak Ibu. Biasa itu background. Harus background. Nah, tadi saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan di chat. Apa bedanya kuisis dengan background? Kenapa berubah nama? Salah satu sebenarnya yang mendasari kenapa berubah nama, karena terkadang kuisis itu agak susah kalau kita mengetik, kadang salah pengetikannya. Ternyata double set ya kalau kuisis. Nah, makanya kita rubah jadi background, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti tempat persinggahan. Ya. Jadi klik background-nya, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada pilihan.
Biasanya sih yang paling awal kita klik background sini. Ada background gini. Nah, kita klik. Memakai tabungannya untuk Amerika sampai sekarang. Meskipun mengapa mau menghabiskan waktu selama 13,8 tahun. Nah, sudah muncul Bapak Ibu backgroundnya. Nah, di sini sudah banyak fitur. Mau dibuat secara manual boleh, ini ada tadi saya sudah contohkan. Atau mau begini, ini ada 4. Ada penilaian, ada presentasi interaktif, video interaktif, dan analisis. Oke. Gimana Bapak Ibu? Saya kira gitu ya untuk membuka. Ya, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya yang tadi masih ada di kolom chat, yaitu dari Pak Denny. Apakah bisa menampilkan soal yang memiliki gambar melalui perangkat AI-nya? Apakah bisa menampilkan soal yang memiliki gambar? Silakan, Pak Hamka atau Ibu Kartika. Menampilkan gambar. Ya, jadi pakai perangkat AI dan menampilkan soal yang memiliki gambar. Seperti itu Pak Denny ya, maksud pertanyaannya ya. Untuk menampilkan gambar, ini dari sini sebenarnya Bapak Ibu. Sama dari ini tadi. Unggah data, import dari Drive. Ya, nanti kita bisa nih, bisa apa namanya, merubah. Jadi kita siapkan dulu impor ini. Misalnya unggah datanya dari mana, bisa. Sebenarnya mengunggah gambar, hanya saja akan lebih bagus kalau kita mengunggah dengan Canva Bapak Ibu. Jadi untuk mengunggah gambar itu sebaiknya kita bikin dulu gambarnya, lebih bagus kalau pakai aplikasi Canva. Nah untuk yang unggah gambarnya itu, saya lebih menguasai itu Ibu Delismar. Mana boleh itu ketua Canva Lovers Indonesia kalau nggak salah beliau. Ibu Delismar. Atau mungkin maksud pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakses gambar melalui perangkat AI kali ya Pak? Apakah maksud seperti itu Pak Denny? Pak Denny Purba ya tadi yang bertanya. Saya rasa Bu, kalau untuk mengakses gambar itu biasanya dari yang 4 tadi Pak, udah berubah lagi nih. Dari presentasi itu bisa mengakses gambar ya kan Bu, dari penilaian itu bisa mengakses gambar. Kalau dari AI udah dicoba tadi untuk tampilkan gambar, dia nggak nampil gambarnya gitu. Tapi kalau saya rasa lebih baik kalau Wayground itu tampilan Hal gambar ya. itu mendingan di slide presentasi atau penilaian di penilaian itu bisa. Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Kartika dan Pak Hamka. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama dan kedua tadi sudah terjawab. Kita mau ke chat dulu sebelumnya. Masih ada yang bertanya tadi Pak Gunanto ya. Jadi meminta tolong diulang lagi membuat satu pertanyaan ke ice breaking. Ya bisa. Silakan diulang ya Pak. Pelan-pelan mungkin ya. Baik. Saya balik dulu. Tunggu dulu ya. Belum, Pak, udah tua jadi belajar agak lambat. Harus pelan-pelan. Gak apa-apa Pak. Itu saya justru lebih senang supaya ini. Iya. Kalau tidak diulang-ulang itu mana mau tajam. Iya Pak. Boleh aja nanti Pak. Kita diskusi grup mana aja boleh. Ya. Biar silaturahmi semakin bagus. Amin. Nah, oke. Ini sudah kelihatan Pak ya? Sudah. Oke. Ya. Nah, sekarang ini kita klik dulu Bapak yang buat. Oh, buat. Oke. Ya.
Saya Heeh. misalnya kita ambil satu saja Bapak yang penilaian ya. Kita klik penilaian. Ya. Ah. Coba kita. Oke. Pilih aja yang ini. Yang ini dulu. Yang Oh, pertama dulu. Oke. Buat dari awal. Nah, nah sekarang kita mau berikannya misalnya isian singkat tadi ya. Misalnya ini isian singkat. Ya, kita Isi. klik isian singkat. Ya, boleh juga pilihan ganda. Saya pilih dulu isian singkat. Tuh. Oh, isian singkatnya. Oke. Ya, isian. Boleh juga yang lain Bapak. Nah, isian contoh isian singkat. Iya, yang isian singkat tadi. Ya. Nah, di sini boleh kita copy pertanyaan, bisa saja kita klik. Misalnya tadi pertanyaan saya itu, Ya. misalnya gini, Mm-mm. aku ringan Hmm. dan melayang, namun aku juga bisa berbahaya karena hujan dan petir bisa aku munculkan. Ya udah orang itu panggil acara. Misalnya gitu pertanyaannya Pak. Iya. Siapakah? Siapakah aku? Ya. Nah, misalnya jawabannya adalah awan. Nah, kita klik awan di sini. Kita ketik awan. Hmm. Gimana Bapak? Sampai di sini? Siap. Udah paham. Oke. Ya, selanjutnya Bapak ya. Sekarang kita klik ini yang paling atas, save question. Hmm. Nah, ya. Setelah save question kita tunggu. Hmm. Nah, ini sudah muncul. Oh, Jangan disimpan dulu. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat apakah mau diedit atau tidak. Nah, misalnya mau diedit, ya kita klik di sini. ya. Ya, nah, ini soal. Nah, boleh diedit. Kalau misalnya ada yang kelupaan, ada yang mau ditambahkan. Nah, setelah diedit, ya kita kembali save question dulu. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan Pak. Tadi kan jawabannya awan. Awan itu A-nya Bapak tuliskan kapital, WAN-nya huruf kecil. Nah, itu nanti ketika siswa atau murid menjawab itu, apakah harus persis seperti itu atau ada option dia misalnya huruf besar semua juga benar gitu. Makasih. Kayaknya nggak masalah Pak, karena pernah saya coba enggak. Hmm? Oh Jadi ya. mau bersanda enggak masalah. Di sini bisa kita lah Bapak di sini. Ini ada Nah, tanda apa ya? Tanda apa namanya ini? pengaturan ya. Nah, nah, di sini bisa kalau kita Bapak mau kasih jawaban alternatif. Hah? Ini boleh. Oh. Ini ada jawaban alternatifnya. Nah, Misalnya ada yang jawab awan atau bisa dia jawab langit misalnya kita nggak itu kalau dia langit. Kita tahu ini jawaban alternatif. iya, iya, iya. Oke, keren. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Lu nih saya simpan gini Pak. Ini Eh, ada. eh, persis, ya, persis Ya, tuh. ada langit misalnya. Nah, setelah itu save question. Ah, Jadi ada yang jawab awan, ada yang jawab langit. Kita sudah berikan apa namanya alternatif. Nah, ini sudah muncul Bapak. Bisa awan, iya. bisa langit. Mm-mm. Sekarang kita review. Ada yang ada review di atas. Kita lihat dulu sebelum dilempar ke siswa. Review, klik review. Nah, seperti ini yang muncul. Ini yang muncul nanti di siswa. Iya. Mau lihat jawabannya apakah sudah betul awan? Nah, ini sudah ada. Jawaban awan atau langit. Tapi ini ini yang bagian ini Bapak yang tunjukkan jawaban itu tidak akan muncul di siswa. Cuma ini sampai di sini yang muncul yang ketik jawabanmu. Iya. Ya. Nah, setelah itu eh, kalau sudah bagus berarti kita ke bagian pengaturan. Ini pengaturan. Nah, kita klik pengaturan. Nah, sekarang kita kasih judul supaya gampang kita cari kalau misalnya mau digunakan. Misalnya is breaking awan. Ya. Mm-mm. Nah, untuk mata pelajaran apa? Enggak, misalnya untuk mata pelajaran misalnya biologi. Terus kita pilih kelasnya.
Mm-mm. Ini ada kelas berapa, misalnya kelas 8, Ya. bahasa apa ya nih? Ada bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Kalau Bapak mau pribadi boleh, boleh juga publik. Jadi kalau publik berarti semua orang bisa mengakses yang Bapak bikin ini. Ya, Mm-mm. hitung-hitung bisa jadi amal jariah bagi kita nanti kalau tambah banyak teman yang gunakan. Iya, Pak. Nah, terakhir kalau Bapak mau Pak kasih gambar boleh. Mm-mm. Ini, tambah gambar, Mm-mm. terus bisa unggah dari perangkat, bisa juga pastelin. Kalau misalnya ada di internet, kita unggah dari perangkat, nih diklik. Ah, yes. Terus saya ambil misalnya yang ya satu gambar misalnya saya ambil contoh ya ini. Nah, sudah ada gambar dari laptop, kita klik open. Iya. Kelihatan gini, mau di edit boleh juga. Nah, terus Bapak simpan. Ya. Ya, tunggu prosesnya. Nah, sudah Bapak sudah selesai semua. Sekarang kita simpan. Terus Mm-mm. jangan setelah disimpan, ini proses terakhir di sini. Harus kita klik di sini bagian air, simpan. Kalau tidak Ya. akan kembali ke draft. Nah, sudah disimpan, tunggu proses. Nah, dia akan muncul nih, sudah muncul. Es bikin awan. Keren. Nah, itu dia. Lihat di perpustakaan ini Bapak ini. Sudah, tinggal Bapak cari. Oh, di bagian perpustakaan ada. Sudah selesai. Ih, sekian itu Bapak ya. Nanti Oke, selalu bisa diskusi di grup. Boleh juga diskusi di tempat lain. Jadi kayak gitu Bapak ya. Terima kasih. sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamka atas penjelasannya. Teman-teman ditunggu pertanyaan selanjutnya. Luar biasa ternyata ya Pak. Ini kita kalau semakin ekspor akan semakin tahu betapa Wayground itu banyak sekali fitur-fitur barunya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang lain Izin yang ingin bertanya, ditanyakan? Silakan Ibu Sri. yang pertama, tadi 300 berapa hari gitu ya tadi. Eh, Sementara kalau yang saya lihat yang punya saya di sini tidak terdapat itu Bapak Ibu. Jadi mohon penjelasannya Pak karena itu berbayar atau seperti halnya kuisis gitu ya atau ada yang apa dulu kuisis itu ada mahkota atau apa ya dulu. Eh, itu mungkin bisa dipahami tidak Bapak Ibu pertanyaan saya. Mahkota Maksudnya apa ya Bu? itu di Mm-mm. backgroundnya tuh kan ada tulisan 300 berapa hari gitu tadi. Ada tulisan itunya di atasnya tadi. Oh, Background tadi yang punya, contohnya di Bu iya, Kartika atau Bu punya Ibu Hamka ya? Kartika atau Pak Hamka juga ya. Saya lihat Ah, tadi tuh ada gitu. Eh, Sementara saya lihat yang punya saya itu nggak ada, Bu. Bu, itu maksudnya apa itu yang berbayar atau karena sudah expert atau bagaimana gitu ya? Tulisan seperti itu. Yang keduanya, pertanyaannya tentang tipe-tipe soal. Untuk tipe-tipe soal kan kalau di apa ya di Google Form itu banyak banyak tipenya bisa untuk pilihan ganda singkat apa pilihan ganda macam-macam yang multiple pilihan gandanya gitu. Jenis-jenis soalnya. Nah, untuk di background itu apa juga sama seperti itu, Bapak, Ibu? Itu, Mangga. Pertanyaannya Bapak oleh Bu Kartika atau paham, Mangga. Terima kasih. silakan mungkin penjelasan singkat Pak Hamka atau Bu Kartika.
Untuk pertanyaan yang pertama tadi apa Bu? Kurang jelas Bu. Ibu Sri, tadi kenapa ada masa berapa hari itu Bu? Karena kan kita sebagai super trainer sudah mendapatkan ini ya, Oh, akunnya. mau izin Bu Lintang, saya coba jelaskan yang pertama-pertama nanti. Baik, silakan Pak Oh, Agus. pertama, sebentar Bu ya. Ini tentang akun basic sama dengan yang pertama saya punya dulu. Jika tidak sebentar, nak, bentar, bentar, nak, bentar. Tunggu nak pindah, tunggu. Ya, saya coba lihat dulu. Saya buka dulu email lain. Siapa tahu sama. Nah, oke. Ini ada kelihatan. Sebentar saya share dulu Bapak Ibu. Mana-mana. Oke. Saya lihat kok enggak muncul. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Ini enggak kelihatan. Iya Bu, saya share dulu. Enggak belum ter-share ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Oh ini contoh yang basic Bapak Ibu. Oh, belum kelihatan di layar. Nah ini contoh yang basic. Nah, ya. Seperti ini kalau di basic Bapak Ibu. Ya. Kalau yang tadi yang saya munculkan yang pertama itu adalah itu khusus untuk itu dari background untuk kami yang ini Bapak Ibu trainer. Nah, kalau mau sampai ke situ bisa di-upgrade Bapak Ibu. Dia dia berbayar dia. Kalau misalnya kita mau upgrade ya. Ini nih, ada di bawah sini. Kalau mau di-upgrade nih. Ini masih basic. Ini yang akun saya yang kedua ini. Nah, ini masih basic ini. Kalau di-upgrade ada di sini, mau di-upgrade misalnya. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah, kalau saya sarankan Bapak Ibu bisa gunakan ini PB dengan apa? Sekolah pakai ini. Kerja apa? Sampaikan di sekolah, siapa tahu sekolah mau menjembatani untuk mengupgrade ini. Ya. Ada penjelasan di sini Bapak Ibu yang kalau yang basic. Sebenarnya pada dasarnya mau basic mau yang sudah di atasnya basic ini sama fiturnya Bapak Ibu sebenarnya. Ada penilaian presentasi sama kok. Hanya yang itu mungkin dari segi ini kapasitasnya sama dengan yang ini yang kami punya tadi yang super trainer ya sama hanya itu tadi mungkin kapasitasnya yang termasuk kalau saya itu mode kertasnya data apakah mode kertas sudah bisa digunakan ya. Karena dulu waktu saya masih basic itu juga mode kertas belum bisa saya buka mode kertas saya coba tuh ada yang aneh apa kapasitasnya yang ini yang kurang besar itu. Ya saya kira gitu Bapak Ibu itu yang perbedaannya ini. Kalau ini basic memang tertulis basic di sini. Tapi tapi bisa Bapak Ibu kok gunakan untuk game-game kecil, ice breaking atau penilaian-penilaian yang sampai misalnya 20 nomor bisa. Hanya saja kalau kita paksakan memang background ini memang khusus di apa dibuat untuk gamifikasi. Artinya kalau mau digunakan untuk penilaian penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun itu tidak sama kemampuannya dengan yang misalnya yang pakai apa lagi namanya mungkin saya bantu teman-teman apa lagi namanya saya lupa apa Moodle misalnya. saya kayak Exam Pro atau Google Ya, apa ya Google ya. Formulir. Nah, masih ini artinya background ini memang khusus untuk diciptakan Pak eh, eh, untuk gamifikasi jadi tidak bisa terlalu ini kita paksakan bahwa mau penilaian akhir tahun ini digunakan background tidak sama kecuali mau dikoneksikan dengan Exam Pro misalnya bisa ya kira gitu penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu Lintas selalu moderator terima kasih Bu.
Baik, terima kasih Pak Hamka. Silakan teman-teman akan semakin paham ketika mengeksplor langsung ya Wayground itu sendiri. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang kedua, Ibu, eh, yang tipe-tipe soal di Wayground, Oh iya. jenis-jenisnya maksudnya. Mm-mm. Oh, Ibu ingin memahami ininya ya, perbedaannya ya. Seperti itu ya, Bu. Eh, Terus kalau tidak salah ya, eh, 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 ya, yang di Kurang ya kuisis itu kalau suaranya. kita masuk ke soal, Mm-mm. itu untuk yang ada beberapa yang tidak bisa dibuka kecuali mungkin yang Oh, tadi oke. yang berbayar atau yang Harus pakai sudah akun ya. iya atau tadi makan yang masih basic mah sepertinya Ya. Terbatas ya, Bu. jenis soalnya terbatas ya. Iya Ya. gitu maksudnya. Apa masih berlaku sama juga dengan di Wayground gitu? Baik, silakan diberikan penjelasan. Mungkin Ibu Kartika. Maaf Bu, suara Bu Sri tadi agak macet-macet gitu, jadi saya kurang jelas pertanyaannya itu maksudnya gimana ya Bu? Sama sih Bu tentang Wayground itu Eh, kan kalau yang eh, berbayar gitu ya. Pasti bebas banyak yang di bisa Way- diekspor. Kalau yang basic tidak bisa sebanyak yang berbayar. Gitu ya, Bu. Ya, kan ya karena dia akunnya masih basic gitu ya Bu ya. Ya. Memang Mungkin ada berbeda keterbatasan. dengan akun, iya begitu. Cuman tadi Ibu Sri ada pertanyaan yang kedua tadi kayaknya belum dijawab ya. Apakah tipe-tipe soalnya itu Mm. eh, sama Itu if seperti true, di udah dijawab belum Bu? eh, tadi berkaitan dengan itu Bu yang berbayar dengan tidak. Sepertinya sudah terjawab ya. Memang ada perbedaan Iya bahwa kalau kalau yang itu berbayar eh, itu lebih ada banyak perbedaan. pilihannya. Ya, Iya. baik. Tapi mungkin begini ya Bu Kartika bahwa kalau tidak berbayar pun kita masih bisa banyak menghasilkan ini ya walaupun terbatas namun bisa diekspor lebih banyak juga gitu ya. Jadi tidak terpengaruh juga ya. Masih bisa banyak yang kita lakukan dengan akun basic begitu kan ya Bu? Iya, se- Walaupun tidak iya berbayar masih bisa banyak seperti soal itu yang Bu. kita buat gitu. Banyak yang bisa diekspor. Baik, terima kasih Ibu Sri dan Ibu Kartika. Dan juga sudah ada dari Pak Hamka sudah mengirimkan PPT ya. Jadi teman-teman boleh mengakses. Ada lagi Ya. teman-teman? Sepertinya sudah ya. Nah, sepertinya sudah atau ada lagi mungkin? Gak sabar nunggu besok ini. Ya, Terima kasih Pak Hamka, materinya luar biasa ini. Banyak belajar. Sama-sama. Senang diskusi dengan Pak Gunan dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Urus Sama-sama. semuanya Ibu yang dari Ibu Nur Samsiah. Jangan-jangan orang dari Sulsel dulu ini. Ini iya semangat kalau sepertinya ya Pak. Sama. Nah, mungkin nanti besok juga akan diberikan ini ya penjelasan tentang seperti sertifikat seperti itu ya, karena besok ada pertemuan terakhir. Jadi mohon teman-teman menyimak. Pemateri adalah saya dengan Ibu Delismar. Kemudian besok hostnya adalah Ibu Kartika atau Ibu Kartika sebagai moderator ya besok ya. Nah, nanti mungkin Yap. atau Bapak Malik nanti eh, akan kita bahas juga setelah pelatihan ini. Next, bagaimana cara kita mengklaim sertifikat begitu ya Pak Hamka ya? Iya, Bu. Ya. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, dari kami. Cukup
ya, tinggal actionnya aja sepertinya ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita praktek-praktek. Ya, kita Ya, praktek-praktek. diperhati-hati aja dulu supaya besok ada ini, siapa tahu ada yang masih perlu ya, Ya, iya, kita diskusi. betul. Ya, Ya, Baik, luar biasa kalau saya penonton. masih menanti yang bisa presentasi ya, Bu Lintang. Besok ya ya, untuk yang presentasi ya. ya presentasi besok. Baik, teman-teman, sepertinya karena memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dan juga sudah mendekati jam 9, mungkin di Indonesia Timur sudah mau jam 10 ya, pahamkah ya? Maka Kalau di Indonesia di Sulsel Bu itu jalan jam 10, tapi kalau di Papua itu Nusa Tenggara itu mungkin sudah jam apa ya? Maluku sudah jam 11. oh di mana? Emang ada dari ini Pak, dari Apakah ada dari Indonesia Timur? Kalau kami kan Makassar, Indonesia Tengah. oh iya, Indonesia Tengah ya, maaf. Yang dari timur mungkin kalau ada mungkin sudah jam 11 ya, baik. Baik, kita sudah saja teman-teman, luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita hari ini. Terima Luar kasih. biasa ilmu yang diberikan, semoga kita bisa langsung praktek ya dan bermanfaat bagi siswa kita. Sebelum kita tutup, silakan buka dulu videonya. Kita akan buka dulu kameranya, kita akan foto bersama Bapak Ibu. Silakan. Yuk, kami tunggu. Bapak Ibu foto dulu di hari pertama ini agar kita punya dokumentasi ya. Silakan Bapak Ibu semua untuk membuka fotonya. Aduh, nggak bisa. Oke. Baik, saya akan foto ya teman-teman ya. Dari slide sebentar. Sebentar ya Pak, ini ada kendala sedikit. Oke, bentar dulu ya Bapak Ibu. Foto dengan Budel Lismar ya, kayaknya saya agak ini nih. Tadi kepencet ini. Dengan Budel ya, Budel yang foto ya. Baik, senyum Bapak Ibu semua. Budel silakan difoto. Ya, senyum. Ya, sudah Budel? Ya. Oke. 3, 2, 1 sudah ya Budel ya? Ya, kalau sudah berarti alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di pelatihan di hari pertama. Semoga tetap semangat selalu. Kita tunggu besok ya untuk materi ketiga dan 4. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan, kehadirannya. Saya ucapkan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Waalaikumsalam. Bertemu besok. Wabarakatuh. Ya, boleh live dulu teman-teman. Silakan lanjutkan aktivitas atau beristirahat. Kita kumpul lagi besok. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Bu Lintang, Bu Kartika, Bu Dilismar, Pak Gunanto, dan teman-teman yang lain. Ya. Dari teman-teman, Bu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Sri. Ya. Itu ya Bu ya. Saya tutup ya. Terima kasih dari Kutai juga ada nih. Oke. Wow. Ya. Terima kasih juga Ibu Nurjati. Dari Banten ada juga. Ya, biasanya boleh Ya, dari Banten. dari Kota Tangerang beberapa teman saya ikut.